Pembacaan firman Tuhan di hari Natal ini diambil dari Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan membacanya. Saya baca ayat yang ke-8 dan Bapak Ibu ayat 9. Kita baca bergantian. Lukas pasal 2. Saya mulai ayat 8, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Selamat hari Natal bagi kita semua. Ya, tadi sudah mengucapkan selamat Natal kiri kanan ya. Dan kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi di hari spesial, hari Minggu sekaligus hari Natal pada tahun 2022 ini. Kalau tema nasional, sebagaimana kita lihat di depan, itu sudah dikotbahkan atau sudah dibahas tadi malam. Maka tema kita pagi hari ini kita mengikuti dari buku Almanak PGI. Tema hari ini, sambutlah dia, Sang Juru Selamat telah hadir. Itulah tema kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sekali lagi bersyukur kalau kita bisa mengadakan ibadah secara on-site, sekaligus juga online ya, bagi yang tidak bisa hadir. Sebenarnya kita masih terus berjaga-jaga, masih terus menjaga protokol kesehatan, walaupun sedikit longgar, tapi tetap diingatkan. Karena kita sudah bertahun-tahun mengalami masa-masa yang sulit akibat pandemi COVID-19. Tapi kalau hari ini kita berani datang, itu semua karena pertolongan Tuhan. Sebagian mungkin ada yang masih sedih karena tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Masih dampak dari pandemi ya. Ada juga karena sakit penyakit,
karena penderitaan, karena berbagai pergumulan, sehingga tidak bisa merayakan Natal berkumpul bersama dengan keluarga. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini, entahkah susah ataupun senang, entahkah sehat ataupun kurang sehat, entahkah kita dalam keadaan beruntung atau kurang beruntung, pesan Natal tetap bergema bagi kita semua. Dikatakan oleh firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Maka sambutlah dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan tema ini ada 3 hal penting yang saya sampaikan sebagai khotbah Natal pada hari ini. Pertama, bahwa berita kehadiran Sang Juru Selamat atau berita kelahiran Yesus adalah berita terbesar sepanjang masa. Ini yang saya pelajari, yang saya imani. Bahwa berita tentang kedatangan Yesus itu bisa kita katakan sebagai the great news, bahkan the greatest news sepanjang sejarah. Memang kalau kita perhatikan konteks atau perikop bacaan kita, ini mengisahkan tentang malaikat. Malaikat yang menyampaikan berita sukacita kepada para gembala yang saat itu sedang berada di padang menjaga kawanan ternak mereka. Di dalam ayat yang ke-8 yang tadi sudah kita baca di sana. Para gembala itu disebutkan ketika berjumpa dengan malaikat mengalami ketakutan. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kita lihat itu sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya menyatakan bahwa berita kedatangan Yesus, kelahiran Yesus itu adalah berita terbesar. Itu bukan berita baru, tapi itu baru berita. Itu bukan berita baru, tapi itulah berita yang sesungguhnya, yang dinanti-nantikan oleh semua manusia. Semua manusia sudah berdosa, membutuhkan kepastian keselamatan. Berita kehadiran Sang Juru Selamat itu berita terbesar sepanjang masa. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan bahwa pertama, berita itu datang dari surga. Berita kelahiran Yesus itu berita dari surga, bukan berita dari dunia ini, bukan berita dari manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, janji tentang Mesias yang disebutkan sebagai keturunan perempuan itu sudah dinyatakan oleh Allah sendiri. Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi berita tentang kedatangan Mesias itu datang dari surga. Allah sendiri pertama-tama menjanjikannya. Dalam Kejadian 3 ayat 15 yang sering disebut sebagai Injil pertama, Proto-Evangelion. Janji itu atau nubuat tentang Mesias itu kemudian tidak berhenti sampai dalam kitab Kejadian, tapi terus diulang-ulang, disampaikan oleh para nabi. Misalnya Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Mika, Daniel, dan lain-lain. Menubuatkan atau mengulangi terus janji Allah disampaikan kepada umat Tuhan. Baru kemudian di dalam Injil Lukas pasal 2 ini, kita melihat penggenapannya disampaikan oleh Allah, juga oleh Allah, melalui malaikatnya kepada para gembala. Jadi ini sebabnya saya menyatakan bahwa ini adalah berita terbesar sepanjang masa. Karena pertama, berita itu datangnya dari surga, datangnya dari Allah. Tapi yang kedua, bahwa berita kehadiran Sang Juru Selamat, saya sebut ini adalah berita terbesar sepanjang masa. Karena apa? Karena kelahiran Yesus atau kehadiran Yesus itu berlaku
bagi seluruh bangsa. Wah, luar biasa ya. Bahwa berita kelahiran Yesus itu tidak hanya berlaku secara lokal. Bukan hanya untuk kalangan orang-orang Israel saja. Bukan hanya untuk satu kaum atau satu golongan atau satu bangsa Yahudi saja, tidak. Tetapi bahwa berita Natal, berita kelahiran Yesus itu disebutkan berlaku untuk seluruh bangsa. Dalam ayat yang ke-10 bagian akhir dikatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi luar biasa. Berita ini berlaku untuk seluruh bangsa. Kalau bicara tentang seluruh bangsa, bicara tentang semua manusia berdosa tanpa memandang bulu, tanpa memandang atau membedakan status sosial. Mau orang kaya, mau orang miskin, atau orang intelektual, atau orang yang kurang terpelajar, atau orang berjabatan, atau rakyat biasa. Tidak ada pembedaan. Bahwa berita tentang Natal itu berlaku bagi segala bangsa. Itulah sebabnya bahwa berita ini adalah berita terbesar sepanjang masa. Bahwa jangkauan Natal yang berbicara tentang kasih Tuhan menjangkau seluruh lapisan manusia tanpa terkecuali. Termasuk di sini para gembala-gembala yang tidak terpandang, yang tidak terlalu dianggap secara status sosial, dianggap sebagai golongan kelas 2, tetapi justru perhatian Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan kepada para gembala, juga dinyatakan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya. Amin. Inilah berita tentang Natal. Tapi kemudian mengapa berita kehadiran Yesus itu menjadi berita terbesar sepanjang masa? Karena yang ketiga, berita kelahiran Sang Juru Selamat itu bersifat kekal. Tidak ada limit waktunya. Saudara perhatikan ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Hari ini. Besok kita baca lagi firman ini. Judulnya tetap apa? Kalimatnya tetap hari ini. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, kapanpun kita baca, selalu akan berbunyi hari ini. Today, present time. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa berita tentang Juru Selamat, berita tentang kelahiran Kristus itu adalah berita yang terus berlaku di sepanjang zaman, yang berlaku di sepanjang masa. Artinya bahwa kelahiran Yesus itu dibutuhkan di setiap saat, berlaku di setiap momen, tidak ada masa expire-nya. Kalau kita belanja, kita lihat-lihat dulu ya, ini sampai tanggal berapa ini masa berlakunya. Beli makanan, beli minuman, pertama-tama kita cek dulu ini kira-kira expire-nya tanggal berapa. Kalau sudah dekat-dekat, kita singkirkan itu. Saya sering beli sari roti soalnya ya. Karena kesukaan anak-anak, anak kecil, termasuk saya juga jadi suka gitu ya. Tapi kalau ke Indomart atau ke Alfamart, cari sari roti, cari mana yang paling lama masa berlakunya. Karena mereka taruh di bagian depan yang sudah dekat-dekat harinya. Tapi di bagian dalam itu yang saya cari. Wah ini pasti lebih lama masa berlakunya. Mungkin 1 minggu. Tapi itu pun tetap ada batasnya. Ketika kita lihat, wah ini habis masa berlakunya besok, maka hari ini kita habiskan. Kalau sampai besok, oh jangan lagi dimakan. Karena kita takut. Tapi Bapak Ibu, berita Natal itu adalah berita yang berlaku sepanjang masa. Karena memang firman Tuhan itu bersifat kekal. Ini adalah berita dari surga, ini firman Tuhan, maka tidak ada matinya, tidak ada masa expire-nya. Artinya bahwa berita kelahiran Yesus itu selalu efektif setiap hari, setiap saat. Tidak ada masa tidak berlaku, tapi selalu berlaku sepanjang masa. Itulah sebabnya saya menyatakan bahwa berita Natal adalah the greatest news, berita terbesar sepanjang masa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang berikutnya, yang kedua bahwa kelahiran Sang Juru Selamat, kedatangan Sang Juru Selamat itu harus disambut, harus diresponi. Sebuah berita, ketika kita mendapatkan berita, orang kirim berita kepada kita, tujuannya apa? Ya salah satunya supaya kita balas kan, supaya kita kasih like kah, atau kasih tanggapan, kasih respon. Maka kita biasanya agak-agak kesal ketika kita kirim WA kepada seseorang, kita mengharapkan balasannya, kok nggak dibalas-balas? Kirimnya hari ini, jawabnya besok. Atau kirim hari ini, jawabnya baru 3 hari kemudian. Atau mungkin tidak dibalas. Padahal kita merasa pesan kita itu sangat penting. Tapi ternyata kadang apa yang penting bagi kita, orang lain tidak merasa penting. Nah ini masalahnya. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan berita Natal, berita kelahiran tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, bagaimana respon kita? Sebuah pertanyaan mendahului. Pernahkah kita berpikir, mengapa ya bahwa berita Natal itu, berita tentang kelahiran Yesus itu bicara tentang Juru Selamat, bicara tentang keselamatan? Jawabannya adalah bahwa kebutuhan yang paling utama bagi kita manusia, kebutuhan utama manusia berdosa adalah keselamatan. Bicara tentang penebusan, bicara tentang pengampunan dosa. Maka karena kebutuhan utama kita adalah bicara tentang keselamatan, maka yang Tuhan utus adalah seorang penyelamat. Tadi dalam bacaan di awal nas pembimbing, Matius 1 ayat 21, berilah namanya Yesus. Yesus artinya apa? Penyelamat. Dia adalah juru selamat. Dan berita itu juga yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala, bahwa yang datang itu adalah juru selamat. Karena kebutuhan manusia paling utama adalah tentang keselamatan. Kalau sekiranya kebutuhan utama kita masalah makan minum, maka yang dikirim mungkin adalah master chef, ya kan? Yang juru masak yang paling handal. Kalau kebutuhan utama kita hanya sekedar masalah pakaian, maka yang dikirim adalah tukang jahit, tailor ya, yang paling hebat. Kalau kebutuhan utama kita adalah masalah rambut, masalah model rambut, maka yang dikirim apa? Hair stylist ya, tukang salon yang paling handal. Karena kita mau pada masa Natal rambut kita lebih bagus kan begitu ya. Iya, pasti semua mau seperti itu. Tapi ternyata Bapak Ibu, bahwa kebutuhan utama kita adalah tentang keselamatan. Maka Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia, menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia dan dia menjadi juru selamat. Mengapa dia memenuhi syarat menjadi juru selamat? Karena dia adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa. Adam pernah tidak berdosa, tapi jatuh ke dalam dosa. Tapi Kristus datang ke dalam dunia, disebut sebagai Adam kedua atau Adam terakhir. Tidak pernah berdosa, maka dia memenuhi syarat menjadi korban yang sempurna, yang menggantikan kita manusia. Dalam perjanjian lama, korban-korban itu dari binatang. Tapi itu sementara. Karena manusia tidak pernah bisa digantikan oleh binatang. Maka pengganti manusia haruslah manusia. Tapi manusia berdosa tidak bisa mengganti manusia berdosa. Maka harus ada seorang manusia yang tidak berdosa. Oh siapa dia? Harus datang dari surga. Itulah berita Natal. Dialah yang menjadi penebus. Yang memiliki syarat untuk menjadi penebus. Karena dia korban yang sempurna, yang tidak tercemar oleh dosa. Lalu orang bertanya, kalau satu orang menggantikan satu orang, itu masih logis. Tapi bagaimana mungkin Yesus sendiri bisa menggantikan, bisa menebus miliaran orang di tengah dunia ini? Lalu bagaimana kita menjawabnya? Jangan lupa bahwa dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya manusia, tapi dia adalah Tuhan. Ini bicara tentang dui natur Kristus. Bahwa Kristus itu adalah manusia, betul. Karena lahir dari seorang perempuan. Tetapi dia adalah Tuhan.
Maka Yesus itu adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang sejati. Dia adalah manusia yang sejati. Maka dia memiliki kapasitas menjadi seorang juru selamat bagi semua manusia. Amin. Ini berita Natal. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berita Natal yang sangat jelas ketika disampaikan harus diresponi. Kalau kita mengingat dalam Yohanes pasal 1, Yohanes memberitakan berita tentang kedatangan Yesus. Tetapi di sana langsung ada dua respon. Pertama, menolak. Tapi yang kedua, menerima. Di dalam pembacaan Injil yang lain seperti Injil Matius, kita juga melihat bahwa ketika berita Natal disampaikan, ada yang menolak. Herodes menolak. Ketika mendengarkan bahwa ada raja yang lain yang datang, yang lahir di Bethlehem, maka dia marah. Dia mau membunuh seluruh bayi, termasuk bayi Yesus. Tapi yang aneh tapi nyata, orang-orang yang beragama yang mengerti kitab suci pun, yaitu para imam dan ahli-ahli Taurat orang-orang Yahudi, mereka yang memberitahu kepada Herodes di mana bayi itu dilahirkan. Mereka mengutip kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Tapi justru mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Jadi ini sangat menyedihkan. Tapi justru orang-orang yang di luar Yahudi, seperti orang-orang Majus, dan juga orang-orang yang tidak mengerti kitab suci secara mendalam, seperti para gembala, justru merekalah yang meresponi. Merekalah yang menerima berita Natal. Dan ketika mereka mendengarkan berita dari malaikat, apa yang mereka lakukan? Mereka dikatakan di sini langsung cepat-cepat. Mereka meresponi berita itu dengan cepat. Mereka tidak menunggu lama-lama, tapi dikatakan ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Mereka tidak berkata, saya sudah dengar berita itu, tapi tunggu dulu, kami masih sibuk. Kami sudah dengar berita itu, tapi ya kami masih ragu, benar atau tidak. Atau berkata, kami sudah dengar firman itu, tapi ya belum punya waktu untuk merespon itu. Nanti tunggu bulan depan atau tahun depan, masih ada Natal berikutnya. Masih ada lagi Natal-Natal yang akan datang. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang kita lihat, bagaimana para gembala dikatakan mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu. Ini adalah respon penerimaan. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 12. Di sana dikatakan, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 berkata begini. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu, setiap orang yang percaya dan menerima berita Natal, setiap orang yang percaya dan menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka diubahkan, mereka akan menjadi manusia baru, mereka memiliki kepastian keselamatan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Apakah Bapak Ibu menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin ya. Dia adalah Juru Selamat. Kita bersyukur. Tapi sekali lagi, Dia juga adalah Tuhan. Kalau Dia Tuhan, berarti kita adalah miliknya. Kalau Dia Tuhan, berarti Dia berkuasa atas hidup kita. Dia pemerintah utama dalam hidup kita. Maka kita harus mengikuti kehendak-Nya. Tunduk kepada Dia. Terimalah Dia. Maka kita semua pasti akan diselamatkan. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu, apa akibat atau berkat menerima Sang Juru Selamat? Berkat atau akibat menerima Sang Juru Selamat, pertama dikatakan di sini ada kesukaan besar, ada great joy. Orang yang sudah percaya dan menerima Yesus pasti akan mengalami kesukaan besar, mengalami damai sejahtera karena dia sudah memiliki kepastian hidup kekal. Orang yang sudah memiliki kepastian, kalau kita sudah memiliki kepastian keselamatan, pasti ada
sukacita. Pasti ada damai sejahtera. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Jadi kita lihat di sini seperti para gembala. Ketika mereka meresponi berita itu, mereka percaya, terima Yesus, berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Mereka mengalami kesukaan besar. Tadinya mereka mengalami ketakutan besar. Tapi setelah mereka terima Tuhan, ketakutan berubah menjadi kesukaan besar. Tadinya mereka dalam kegalauan, sekarang ada dalam damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang masih dalam ketakutan, ada dalam kegalauan, percaya dan terima Yesus. Sungguh-sungguh pasti kita akan mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Tapi yang kedua, akibat atau berkat menerima Sang Juru Selamat. Di sini ada pujian yang besar. Ada great worship. Ada penyembahan. Bahwa kehadiran Yesus mendatangkan kesukaan besar, iya. Tapi kesukaan besar itu juga diekspresikan dengan puji-pujian yang besar kepada Allah. Perhatikan di sini, para malaikat itu dalam ayat 14 dikatakan memuji Allah. Bara tentara sorga memuji Allah. Ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah isi puji-pujian malaikat. Dan melalui ayat ini banyak lagu diciptakan. Juga ada lagu anak-anak sekolah minggu ya. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan seterusnya. Jadi ini satu ekspresi sukacita. Maka kita memuji Tuhan. Orang yang bersukacita bisa memuji Tuhan. Tapi kalau tidak ada sukacita, bagaimana memuji Tuhan? Kalau kita lagi dalam keadaan bersedih, dalam keadaan yang cemberut, agak susah ya memuji Tuhan. Tapi orang bersukacita, wah pasti akan tidak perlu disuruh, otomatis sampai di kamar mandi pun dia akan nyanyi gitu. Sambil jalan, sambil nyanyi, karena ada sukacita yang besar. Jadi para malaikat dikatakan memuliakan Allah, tapi kemudian diikuti oleh para gembala pun. Kalau kita baca ayat selanjutnya, mereka pun memuji Tuhan. Mereka pun memuliakan Tuhan. Karena mereka sudah mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam Matius pasal 2 yang kemarin kita dengarkan, para majus pun setelah berjumpa dengan Yesus, mengalami kesukaan besar. Mereka memuji, memuliakan Tuhan. Mereka menyembah Yesus. Dan lalu mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Yesus. Persembahan yang terbaik memang diri kita sendiri. Sebagaimana penampilan Ibu Evi tadi malam ya. Ternyata bukan trofi. Bukan masalah banyak aktivitasnya. Bukan hanya masalah persembahan. Tapi ternyata hati kita, hidup kita yang dipersembahkan terutama. Itulah yang Tuhan mau. Dan yang paling akhir di sini kita lihat akibat menerima Sang Juru Selamat. Maka selain ada kesukaan besar, ada pujian penyembahan yang besar, tapi juga ada kesaksian yang besar. Bahwa kita harus bersaksi. Kita menyaksikan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kadang orang berpikir bagaimana ya bersaksi. Tentu bersaksi adalah menyaksikan tentang Tuhan. Bukan tentang siapa saya, tapi tentang siapa Tuhan. Maka pengalaman kita bersama dengan Tuhan, kepastian keselamatan, itu bisa kita saksikan. Dan itu juga yang disaksikan oleh para gembala. Mereka menceritakan itu kepada orang-orang yang mereka jumpai. Mereka menyampaikan persis seperti apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami. Itulah yang disaksikan. Jadi testimoni kita haruslah seperti itu. Jadi jangan menyaksikan apa yang tidak dialami. Jangan menyaksikan apa yang tidak diketahui. Nanti jadi saksi palsu kan begitu ya. Di pengadilan-pengadilan begitu. Memutarbalikkan kebenaran. Tapi sebagai saksi Kristus, kita menyaksikan tentang Kristus sang kebenaran. Menyaksikan bahwa Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa saya sudah mengalami Kristus. Sudah mengalami kepastian keselamatan. Dan itu bisa kita beritakan kepada keluarga kita. Kepada orang-orang yang belum percaya. Kerabat kita.
atau sahabat kita, siapapun mereka. Dan inilah yang merupakan sukacita kita. Ketika kita menerima keselamatan, ketika kita menerima berkat, ketika kita menerima pemberian, menerima kado, kita senang sekali. Tapi pasti lebih senang ketika kita bisa membagikan sesuatu. Maka firman Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu, berita Natal sudah kita dengarkan pada hari ini. Bahwa Sang Juru Selamat telah hadir, maka sambutlah Dia. Berita Natal adalah berita terbesar di dalam kehidupan kita. Bahwa berita ini harus kita sambut dengan rasa syukur, dengan rasa hormat, dengan pujian dan penyembahan. Perayaan-perayaan memang penting dalam menyambut kedatangannya. Membuat berbagai dekorasi, hiasan, itu juga penting menyemarakkan. Memiliki baju baru, ada yang baju baru enggak ya? Itu juga penting. Ada sepatu baru, juga ya menambah sukacita. Ada hadiah, ada kado, itu mendatangkan keceriaan. Luar biasa ya. Saya juga Natal ini banyak dapat kado. Ya puji Tuhan gitu ya. Salah satunya kami tidak perlu bikin kue ternyata. Karena jemaat-jemaat kirim kue. Ya sampai kami tidak sanggup makan. Kemarin saya kebanyakan makan coklat. Saya rasa agak sedikit berbeda gitu ya. Ya. Akhirnya kami harus membagikan kepada orang lain. Bagikan ke mahasiswa, bagikan ke tetangga. Kami bersukacita menerima itu. Tapi bersukacita lagi karena kami bisa memberi dari apa yang kami terima itu. Ini luar biasa. Jadi berita Natal juga begitu. Kita sudah terima berita keselamatan. Jangan lupa share it, bagikan itu kepada orang lain supaya mereka pun mengalami keselamatan. Jadi masa Natal adalah kesempatan bagi kita untuk bersukacita, kesempatan untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi juga kesempatan untuk berbagi sukacita kepada orang-orang yang susah, kepada orang yang sakit, kepada orang yang menderita, kepada orang yang mengalami kedukaan, kesedihan, supaya mereka pun dapat mengalami sukacita seperti kita. Amin.